Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Angelia Saikoko, NPM 12180090, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian. Nah teman-teman, di video kali ini saya buat untuk mengerjakan tugas perdagangan internasional. Nah, di tugas kali ini saya akan menjelaskan teori dari teori Heckers dan Ohlin. Langsung saja, pada teori Heckers dan Ohlin menyatakan bahwa keunggulan komparatif yang dipunyai suatu negara terhadap negara lain berasal dari perbedaan kekayaan faktor-faktor produksi, entah itu tenaga kerja ataupun modal. Adapun tiga asumsi teori Heckers dan Ohlin. Yang pertama, terdapat dua faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan barang modal atau kapital. Yang kedua, terdapat dua barang, misalnya X dan Y, di mana X lebih padat karya atau labor intensif dan Y lebih padat modal atau kapital intensif. Yang ketiga, terdapat dua negara yang memiliki kedua faktor produksi tersebut dengan jumlah yang berbeda. Yang satu memiliki lebih banyak tenaga kerja dan yang lain memiliki lebih banyak barang modal. Faktor bawaan dan teori Heckers-Ohlin kita hanya akan membahas pada penelitian Ohlin karena di dalamnya sudah mencakup penelitian Heckers dan lebih banyak lagi. Namun, karena esensi dari model ini pertama kali diperkenalkan oleh Heckers, maka penghargaan diberikan kepadanya dengan memberi nama teori ini sebagai teori Heckers-Ohlin. Ohlin berbagi dengan James Smith hadiah Nobel tahun 1977 di bidang ekonomi untuk karyanya dalam perdagangan internasional. Kerangka equilibrium umum teori Heckers-Ohlin yang tertera pada diagram di bawah ini. Mulai dari sudut kanan bawah diagram, kita melihat bahwa selera dan distribusi dalam kepemilikan faktor produksi, yaitu distribusi pendapatan bersama-sama menentukan permintaan untuk komoditas. Nah, pada gambar 5.3, kerangka equilibrium umum teori Heckers-Ohlin dimulai dari sudut kanan bawah dari diagram. Kita melihat bahwa distribusi kepemilikan faktor produksi atau pendapatan dan selera menentukan permintaan untuk komoditas. Permintaan untuk faktor-faktor produksi kemudian berasal dari permintaan untuk komoditas akhir. Permintaan dan penawaran faktor produksi menentukan harga faktor produksi. Harga faktor produksi dan teknologi menentukan harga komoditas akhir. Perbedaan harga komoditas relatif antar negara kemudian menentukan keunggulan komparatif dan pola perdagangan. Nah, untuk mengidentifikasi faktor intensitas secara unggulan dan kelemahan komparatif sebagai industri di Amerika Serikat, terdapat dua kurva, yaitu kurva indiferen 1 dan kurva indiferen 2. Pada gambar 5.4 di bawah ini, model Heckers-Ohlin kurva indiferen 1 sama untuk kedua negara karena asumsi selera yang sama. Kurva indiferen 1 berkesinambungan dengan garis batas produksi negara 1 pada titik A dan berkesinambungan dengan garis batas produksi negara 2 titik A. Ini mengidentifikasi harga equilibrium relatif komoditas pada kondisi tidak ada perdagangan atau PA di negara 1 dan PA di negara 2. Kita bisa lihat pada panel di sebelah kiri. Karena PA lebih kecil PA negara 1 memiliki keunggulan komparatif dalam komoditas X dan negara 2 dalam komoditas Y. Dengan adanya perdagangan, kita lihat pada panel sebelah kanan, negara 1 memproduksi pada titik B dan dengan menjual X untuk mendapatkan Y mencapai titik konsumsi E, kita bisa lihat pada segitiga perdagangan BCE. Negara 2 memproduksi pada titik B dan dengan menjual Y untuk mendapat X,
mencapai titik konsumsi E. Kita lihat pada titik yang bertepatan dengan titik E. Kedua negara memperoleh keuntungan dari perdagangan karena mereka mengkonsumsi pada level yang lebih tinggi di kurva indiferen 2. Semuanya teman-teman bisa lihat pada gambar kurva di negara 1 dan negara 2. Sekian dan terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat ya.